Perkenalkan, ini adalah usaha bakso tusuk milik Bapak Jalim yang berlokasi di depan Stadion Pahoman. Usaha ini telah berjalan selama 2 tahun dan menjual bakso tusuk daging ayam seharga 5.000 per porsi. Dengan rasa yang gurih dan harga yang terjangkau, bakso tusuk ini cukup diminati oleh masyarakat sekitar, terutama anak sekolah dan pengunjung stadion. Meskipun menghadapi kendala seperti cuaca yang tidak menentu dan persaingan usaha, Bapak Jalim tetap semangat menjalankan usahanya dengan menjaga kualitas rasa dan pelayanan kepada pelanggan. Nah, ini adalah perhitungan berdasarkan data yang kami ambil langsung dari usaha bakso tusuk milik Bapak Jalim. Pertama, dilakukan perhitungan biaya tetap atau fixed cost yang terdiri dari biaya kebersihan sebesar 60.000 per bulan dan biaya servis gerobak sebesar 40.000 per bulan. Jadi, total biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan adalah 100.000. Selanjutnya, dihitung biaya variabel atau variable cost per porsi. Untuk bahan baku bakso, harga 1 kg bahan baku bakso adalah 50.000 dan dapat menghasilkan 17 porsi. Jadi, biaya bahan baku per porsi dihitung dengan membagi 50.000 dengan 17 porsi, sehingga hasilnya sekitar Rp2.941, maka dibulatkan menjadi Rp2.900 per porsi. Kemudian saus, harga 500 gram saus adalah 15.000 dan dapat digunakan untuk 25 porsi, maka biaya saus per porsi adalah Rp600. Untuk kecap, harga 500 gram adalah 12.000 dan dapat digunakan untuk 40 porsi. Jadi, biaya kecap per porsi sebesar Rp300. Lalu, biaya gas, 1 tabung gas seharga Rp22.000 dapat dipakai selama 7 hari dengan rata-rata penjualan 17 porsi per hari. Maka, total porsi yang menggunakan gas tersebut adalah 119 porsi. Jadi, biaya gas per porsi adalah sekitar Rp185. Jika seluruh biaya variabel dijumlahkan, maka diperoleh total biaya variabel per porsi sebesar Rp3.985. Karena harga jual per porsi adalah Rp5.000, maka kita bisa membuat model matematika usaha ini. Model matematika usaha yang pertama ada fungsi biaya total, yang diperoleh adalah TC sama dengan 100.000 ditambah Rp3.985 Q, di mana Q menyatakan jumlah porsi yang terjual. Artinya, total biaya terdiri dari biaya tetap sebesar 100.000 dan biaya variabel sebesar Rp3.985 untuk setiap porsi yang terjual. Yang kedua ada fungsi pendapatan, ditulis dengan rumus TR sama dengan 5.000 Q, di mana setiap porsi dijual dengan harga 5.000 sehingga pendapatan bergantung pada jumlah porsi yang terjual. Yang ketiga ada fungsi laba yang ditulis dengan hasil akhir. Laba sama dengan 1.015 Q dikurangi dengan 100.000. Artinya, setiap penambahan 1 porsi yang terjual akan memberikan kontribusi laba sebesar Rp1.015 setelah menutupi biaya variabel. Selanjutnya, dilakukan perhitungan break-even point atau BEP untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh BEP sebesar 98,5 porsi atau dibulatkan menjadi 99 porsi per bulan. Artinya, usaha bakso tusuk milik Bapak Jalim harus menjual minimal 99 porsi dalam 1 bulan agar biaya operasional dapat tertutupi. Jika dinyatakan dalam rupiah, nilai BEP yang diperoleh adalah sebesar Rp495.000 per bulan. Setelah itu ada perhitungan margin of safety atau yang disingkat dengan MOS. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai sebesar 80,2%. Ini menunjukkan bahwa usaha memiliki batas keamanan penjualan yang cukup besar, sehingga penjualan dapat menurun sekitar 80,2% sebelum mencapai titik impas. Selanjutnya, berdasarkan penjualan aktual sebanyak 500 porsi per bulan, dilakukan perhitungan laba menggunakan model matematika yang telah dibuat sebelumnya. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh laba sebesar Rp407.500.
Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penjualan aktual telah jauh melampaui titik impas, sehingga usaha bakso tusuk milik Bapak Jalim mampu menghasilkan keuntungan setiap bulannya. Yang pertama, memperhatikan pengaruh cuaca terhadap penjualan. Cuaca mempengaruhi jumlah pembeli. Saat hujan, penjualan biasanya menurun, sehingga penjual perlu menyediakan layanan pesan antar atau memilih lokasi yang memiliki tempat berteduh agar pelanggan tetap nyaman untuk membeli. Yang kedua, menjaga kualitas dan kebersihan produk. Kualitas rasa dan kebersihan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Penjual perlu memastikan bahan baku yang digunakan segar dan proses pengolahannya higienis. Ketiga, menyediakan pilihan saus dan bumbu yang beragam. Penjual dapat menyediakan beberapa pilihan saus seperti saus ekstra pedas atau bumbu tabur, agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan sesuai selera. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menambah daya tarik produk. Yang keempat, melakukan inovasi produk. Penjual dapat menambahkan variasi rasa, ukuran, atau jenis saus untuk menarik minat produk konsumen. Inovasi produk membantu usaha tetap diminati dan tidak kalah bersaing dengan penjual makanan ringan lainnya. 5. Memanfaatkan promosi dan media sosial. Promosi melalui media sosial dapat membantu memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. Penjual dapat mengunggah foto produk, memberikan informasi lokasi berjualan, atau menawarkan promo tertentu untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Keenam, menyediakan tempat berjualan yang lebih nyaman. Kenyamanan tempat berjualan dapat memengaruhi minat pelanggan untuk membeli. Penjualan dapat menyediakan area yang bersih, rapi, dan berlindung dari panas maupun hujan, sehingga pelanggan merasa lebih nyaman saat membeli atau menikmati bakso tusuk. Selain itu, kebersihan lingkungan sekitar juga perlu dijaga agar menciptakan kesan positif bagi pelanggan. Dengan tempat berjualan yang nyaman, pelanggan akan lebih tertarik untuk datang kembali dan membeli produk secara berulang. Can't be moved, 'cause if one day you wake up